Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini Bu Masa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya mau minta sedikit waktu Kak untuk melakukan supervisi akademik atau pra supervisi akademik. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sedikit? Insya Allah. Ya, baik, terima kasih banyak Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang saya sudah sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di dalam kelas Ibu. Jadi nanti pada saat Ibu masuk pembelajaran, insya Allah saya akan melakukan supervisi akademik. Insya Allah hal itu akan membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran. Kemudian saya harap di pembicaraan kita itu lebih santai saja, tidak ada tujuan seperti itu, ya kita santai saja. Baik Bu, kita akan ngobrol sedikit, ya saya ambil waktunya. Kira-kira sejauh mana atau apa yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran itu nanti? Yang saya harapkan dalam suatu pembelajaran, yang pertama diri saya sendiri dapat meningkatkan kompetensi untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua tentu dapat membuat anak-anak lebih meningkatkan kompetensinya juga. Kira-kira besok Ibu memberikan materi apa? Insya Allah di besok akan masuk ke materi tentang hukum 1 dan hukum 2 Kirkop, serta kita juga akan menjelaskan bagaimana penerapan hukum 1 dan hukum 2 Kirkop dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tujuan pembelajarannya di sini itu adalah mengidentifikasi hukum 1 dan hukum 2 serta bagaimana proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pembelajaran ya di pembelajaran fisika besok, kira-kira apa persiapan Ibu yang kita siapkan? Untuk persiapannya sama mungkin dengan hari-hari sebelumnya, persiapan RPP tentunya yang media pembelajaran insya Allah akan digunakan di dalam kelas, serta persiapan lainnya yang mungkin seperti buku ataupun materi dari. Berarti perlengkapan yang atau apa yang telah disiapkan itu sudah sangat bagus. Ya, dari RPP kan itu adalah satu alur yang harus kita jalani dalam proses pembelajaran ini. Nah, kemudian saya ingin bertanya juga kepada Ibu, kira-kira area mana yang mungkin Ibu akan kembangkan dalam proses pembelajarannya nanti? Kalau menurut saya. Terkait dengan area pengembangan pembelajaran di dalam kelas, yang pertama itu strategi dalam pembelajaran ini lebih kepada bagaimana saja menjelaskan materinya, kemudian anak-anak mengembangkan kemampuan dalam hal menghitung dan menggunakan rumus-rumusnya. Ini yang mungkin masih sering mungkin yang masih sering anak-anak kurang tahu terkait dengan bagaimana menghitung. Pertama strategi. Kalau berbicara masalah penerapan teknologi dalam pembelajaran, insya Allah kita akan memanfaatkan teknologi yang ada di dalam kelas. Dan tanya misalkan daftar dan TV, kita juga akan memanfaatkan alat teknologi. Kemudian dalam proses pembelajaran yang biasa Ibu rasakan, kira-kira ada tidak kesulitan yang Ibu rasakan misalnya dalam penyampaian materi besok mungkin? Ya, terkait dengan kesulitan dalam mengajar, terutama pada materi fisika, dan kan dia lebih kepada materi rumus-rumus. Jadi kesulitan yang pertama, anak-anak sulit sekali memahami rumusnya. Misalkan kita sudah jelaskan rumusnya seperti ini, kita sudah berikan contohnya, tapi ada rumus sedangkan anak-anak sudah paham. Tetapi kalau misalkan sedikit kita ubah nilainya atau kita ubah posisi rumusnya, anak-anak kan sudah merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal tersebut. Berarti dia hambatannya di masalah rumus, ya, sesuai dengan paham dalam rumus tersebut. Kira-kira kalau hambatan yang dirasakan seperti ini, kira-kira ada tidak strategi yang mungkin Ibu akan jalankan bahwa
ini strategi seperti ini yang saya jelaskan supaya siswa atau peserta didik tadi itu mudah memahami urusan tersebut. Ya, terkait dengan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran terkait dengan kesulitan siswa dalam belajar, tentu kita akan berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin bagaimana. Tentu anak-anak kan berbeda cara penangkapannya, jadi bisa kita memanfaatkan teknologi, bisa juga kita memberikan ini ada contoh dari sini mungkin lebih cepat pemahamannya kalau dengan teknologi, atau mungkin bisa juga memberikan teman sebaya, karena terkadang anak-anak juga lebih cepat paham ketika teman-teman yang menjelaskan teknologi. Kebebasan anak-anak untuk mencari bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Berarti di sini Ibu mencoba mengembangkan adalah pembelajaran digitalisasi yang berpusat pada siswa, karena siswa itu saling mengajarkan ya, supaya bisa dilaksanakan di sini. Kira-kira dukungan Anda tidak dukungan dari teman sejawat yang membutuhkan dalam hal ini atau tentu apapun yang kita lakukan di sekolah dalam pembelajaran pasti ada dukungan dari teman-teman. Kita mungkin salah satu motivasinya saya bisa lebih semangat dalam belajar, atau mungkin kita mendapat kesulitan siswa pada saat belajar, pasti ada dukungan dari kepala sekolah mungkin dari teman-teman. Jadi saya rasa mungkin itu saja. Jadi insya Allah besok saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk melakukan observasi langsung dengan memperhatikan bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, kemudian area-area yang ingin dikembangkan Ibu. Semoga apa yang Ibu telah jelaskan tadi ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dijelaskan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan terjemah dulu Quran surah Al-Hud. Wahid, Islam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يحيي ويميت وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Shadaqallahul azim. Untuk yang tidak hadir hari ini, Anda Rifki sakit sama
Mainan juga ada informasinya. Yang bawa HP silakan kumpul dan kalau sebentar kita tetap akan gunakan dalam pengajian. Terkait dengan materi kita pekan lalu, jadi selama beberapa pekan ini kita membahas tentang listrik dinamis. Kira kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Ada yang masih katakan listrik dinamis yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa-apa yang kita bahas pada materi tentang listrik dinamis? Apalagi selain dari materi tentang jembatan Weston, apalagi yang sudah kita pelajari di materi tentang listrik dinamis? Contohan, apalagi hambatan. Jadi kalau kita berbicara tentang listrik dinamis, berarti kita akan berbicara tentang kaitan antara arus listrik atau I dihubungkan dengan tegangan atau beda potensial dan juga hambatan. Kemarin kita sudah belajar bahwa contohnya saja ini yang ada di sekitar kita lampu. Jadi lampu itu bukan hanya dirangkai secara seri tetapi bisa juga dirangkai secara paralel. Nah, dalam elektronika, misalnya mungkin peralatan yang ada di rumah kita, contohnya misalnya kulkas atau peralatan-peralatan yang rangkaiannya cukup cukup kompleks sehingga terkadang rangkaiannya tersebut tidak bisa kita selesaikan secara seri dan tidak bisa juga selesaikan secara paralel. Maka kita bisa menggunakan rangkaian dengan cara dapat menyelesaikan rangkaian ini dengan cara yang kita pelajari pekan lalu dengan bahasa Weston. Ya, jadi itu terkait dengan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi apa yang sudah kita pelajari tetap berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari saat ini, yaitu terkait dengan hukum Kirchhoff. Kita akan mempelajari terkait dengan apa itu hukum Kirchhoff. Silakan diperhatikan dulu di atas. Jadi hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum yang ada dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis. Kita akan analisis bagaimana hubungan antara arus atau I, kemudian tegangan dan hambatan dalam suatu rangkaian. Nah, kalau yang pekan-pekan sebelumnya kita terfokus bagaimana kita menghitung arusnya, bagaimana kita menghitung hambatannya, dan bagaimana kita menghitung tegangannya. Sekarang kita akan gabungkan ketiganya. Inilah yang akan kita pelajari pada hukum Kirchhoff. Nah, di dalam hukum Kirchhoff ini ada dua. Ada hukum satu Kirchhoff dan ada hukum dua Kirchhoff. Yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan. Lanjut. Sekarang kita masuk dulu ke hukum satu Kirchhoff. Jadi di hukum satu Kirchhoff ini insyaallah pembahasannya masih bersifat sederhana, cara penyelesaian rumusnya masih bersifat sederhana. Jadi bunyi dari hukum satu Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan akan sama dengan jumlahnya arus
Contohnya bentuk rangkaiannya seperti ini. Ini Bu. Karena bentuk rangkaiannya seperti ini. Perhatikan. Apa lagi ini simbolnya? Apa? Disimbolkan sebagai apa? Ini simbolnya adalah hambatan atau jadi bisa saja kita berikan ini R1, ini R2, ini juga R. Nah, jadi di sini kalau ini simbol dari apa? Apa? Simbolnya dari apa ini Pak Ik? Simbol atau T golongan. Jadi contohnya, perhatikan ini kita akan mempelajari tentang hukum satu Kirchhoff. Katanya bunyinya hukum satu Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk dalam titik percabangan, yang mana di sini ada maksud titik percabangan. Jadi ini titik percabangan atau kalau kita umpamakan dalam kehidupan kita kayak persimpangan jalanan. Jadi ada percabangannya ini. Jadi ada arusnya bisa masuk ke titik percabangan, ada juga yang keluar. Jadi tandanya dia masuk ditandai dengan tanda panahnya menuju ke titik percabangan. Kalau misalkan dia keluar dari titik percabangan, dia nih tunjuk di atas, tunjuk di atas. Yang mana yang dimaksud dengan titik percabangan? itu Titik percabangannya adalah ini. Nah, tanda panahnya ini menandakan sebagai apa? Dia masuk dalam, harusnya masih dalam titik percabangan. Kemudian ini tanda panahnya menunjukkan bahwa harusnya keluar dari titik percabangan. Ya, jadi seperti diterangkan dulu, jangan tidur. Ini menandakan titik percabangannya. Nah, katanya kalau kita lihat contohnya di atas, perhatikan dulu, jangan ada yang mencatat. Perhatikan di atas. Titik percabangannya kira-kira harus yang masuk yang mana saja Pak Ik? Pak Ik dulu. Harus yang masuk dalam rangkaian di atas yang mana saja? Terputar bukan bersih. Hah? Harus Terputar bukan bersih. tidak terlalu kentara. Sudah. Oke, silakan dilihat yang mana yang menunjukkan arus masuk dan yang mana menunjukkan arus masuk dulu, yang mana saja? Yang di sebelah Di berapa dengan arus yang keluar. Jadi contohnya misalnya yang masuk ke dalam titik percabangan ada 6 ampere, berarti yang keluar juga harus 6 ampere. Paham? Ya, paham. Betul, paham. Nah, jadi contohnya tidak paham Ki. Contohnya misalnya di sini kalau kita gambar di atas ya. Nah, kita gambar di atas contohnya seperti ini. Cara silakan diperhatikan. Nah, katanya di atas jumlah arus yang masuk berarti sigma I. Sigma itu menandakan jumlah, I adalah arus masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi arus masuknya yang mana saja di sini cara? Yang masuk dalam titik percabangan. Tanda panahnya yang menuju ke titik percabangan. Yang mana? Dua. Akuan dari satu. Satu, dua, tiga, empat. Di berapa? Di
I1 sama I3. I1 ditambah dengan I3. Benar, harus yang kedua. Yang mana sana di sana? Oh, Jadi itu juga. Hah? 4 dan Dua. I2 dan 4. Nah, katanya ini nanti harus sama jumlahnya. Jadi contohnya seperti ini, bekas nilai di sini 7. Di sini 7, di sini harus yang ini harus kedua dia. 3. Di sini harus 2-nya 5, berarti di 4-nya berapa? Contohnya seperti ini. Kalau kita kasih masuk nilainya, tinggal kita kasih masuk nilainya, diperhatikan nilai. I1-nya berapa? 7. Ditambah I3 berapa? 3. I2-nya berapa? 5. Yang ditanyakan tadi adalah di 4. Itu ditambah 3? 10. 5. Paham? Paham, Ki? Jadi intinya harus setara, harus yang maju dan harus yang keluar. Jadi kalau di sini nilainya 10, berarti di sini juga nilainya 10. Kenapa bisa 4, 5, 2-nya 5 tambah 5, 10. Sama tidak dengan yang dimaksudnya? Paham? Paham ya? Oh, ya. Jadi itu nih 4 dikasih 7. Hah? Sebentar, Bu. Yang kasih Ini 5 kalau kita tahu ini harus 4-nya berapa, harus 4-nya supaya setara, harus masuk dengan harus keluar. Paham? bisa dijumlah Pak. Dikurangi kalau dikurangi. Kurangi dari arus yang keluar. Oke. Paham? Boleh paham? Salah. Oh. Jadi ya jumlah arusnya yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ikuti perjalanan. Silakan betul-betul diperhatikan. Sebentar akan ada LKPD yang akan bagikan ke kalian. Jadi silakan dipelajari. Kalau rumus pertama hukum satu kertas masih lumayan mudah karena kita hanya menyetarakan arus yang masuknya dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Ayo Ibu. Saya tidak paham Ki. Ini satu. Wow. Mencatat. Yang tidak mencatat silakan dibuka bukunya. Bukunya ada di halaman 13. Silakan diperhatikan terkait dengan hukum kertas di halaman 13. Ya. Nah. Sekarang kita Aku mau bertanya, itu kali atau tambah? tambah. Oh, ini tambah ini. Nanti di hukum 2 kertas baru kita belajar tentang kali-kalinya. Kalau di hukum 1 kertas ditambah dan kurang. Ya, belum. Ini diperhatikan dulu. Terkait dengan bunyinya dari hukum 2 kertas mengatakan bahwa perhatikan jumlah aljabar beda potensial, apalagi simbolnya beda potensial. Apa? Katanya jumlah aljabar beda potensial atau tegangan atau biasa kalau kita di hukum 2 kertas kita simbolkan dengan huruf kecil ini. Jumlah aljabar beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan nol. Jadi
dapat dirumuskan sigma epsilon ditambah dengan sigma r dikali dengan hambatan sama dengan 0. Diperhatikan dulu apa maksudnya nih. Sigma epsilon ditambah dengan sigma r dikali dengan hambatan sama dengan 0. Jadi ini epsilon itu tegangan atau beda potensial. Ininya ini epsilon atau bilang saja tegangan atau beda potensial. Kemudian sigma I kali R ini ada arusnya dan ada hambatannya dalam rangkaian sama dengan 0. Jadi ini rumit yang akan kita gunakan pada hukum Kirchhoff 2 ini. Apa? Terus I R P epsilon. Aldi tulis dulu apa itu apa ini I? Harus. Aturannya apa? Harus apa? Kemudian R, apa itu R? Hambatan. Satunya Ohm. Tegangan. Satuannya epsilon atau GGL, gaya gerak listrik dengan satuan volt. Ya. Nah, di sini silakan diperhatikan rumusnya lumayan rumit, jadi silakan betul-betul diperhatikan dulu. Nanti Ibu akan berikan kesempatan kepada kalian untuk mencatat terkait dengan hukum 2 Kirchhoff. Jadi silakan betul-betul diperhatikan dulu karena ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff. Silakan diperhatikan. Nah, ini ada aturan hukum 2 Kirchhoff. Aturan yang pertama, penurunan tegangan. Jadi ini sigma I kali R disebut sebagai penurunan tegangan. Sigma I kali R dapat bertanda positif jika searah dengan loop. Yang mana dimaksud dengan arah loop ini? Arah loop kita sendiri tentukan mau kita arah perputaran jam atau tidak. Jadi perlu dipahami arah loopnya. Jadi ini yang warna merah kalian sendiri tentukan arah perputaran loopnya. Nah, dikatakan tadi bahwa aturan pertamanya penurunan tegangan dapat bertanda positif. Jadi I dengan R atau hambatan ini bernilai positif jika dia searah dengan loopnya. Nah, yang mana dimaksud ini? Contohnya arah perputaran loopnya seperti ini, berarti I-nya mengikuti juga. Nah, jadi I-nya dari sini, dari arah sini masuk ke hambatan 4, terus masuk ke tegangan 2, masuk lagi ke hambatan 3, baru kemudian masuk di di tegangan 1. Paham? Nah, jadi arah arusnya dari sini, arah arus dengan arah loopnya. Paham Ki? Jadi kalau arah arus sama dengan arah loopnya, berarti nilai I dengan R-nya nanti bernilai positif. Kalau misalnya seperti ini, Ibu, ya, kalau contohnya seperti ini.
Contohnya misalnya rangkaiannya seperti ini, silahkan diperhatikan. Ini tegangan satunya, kemudian ini tegangan dua, Z1, Z2. Berarti harusnya misalnya masuk dari sini, misalnya dari sini, harusnya masuk ke sini. Berarti kemudian kita arah loopnya seperti ini. Nah, berarti arah loopnya, arah arusnya misalkan di sini ya, arah arusnya di sini. Nah, berarti arah arusnya masuk di sini kan sumber tegangan. Sumber tegangan masuk arusnya masuk ke hambatan. Kemudian masuk lagi ke hambatan 2. Nah, perhatikan dulu semuanya. Silakan berdiri dulu semuanya. Kenapa nanti semua? Silakan berdiri. Berdiri. Ada satu berdiri, satu, tiga, dua, pramuka, satu, setengah. Konsentrasi. Tiga, dua, pramuka. Silakan duduk kembali. Perhatikan. Ini namanya arah loopnya. Kita sendiri yang tentukan arah loopnya. Kemudian arusnya kita juga yang tentukan. Arusnya mulai dari mana? Contohnya kita mulai ini kan sumber tegangan, sumber aliran listrik. Misalnya kita mulai arusnya dari sini. Nah, berarti dia mengikuti dari sini masuk ke hambatan 1, sedangkan itu listriknya masuk ke hambatan 2, baru masuk ke hambatan tegangan 2. Berarti kira-kira arah arusnya itu sama dengan arah perputaran loop atau tidak? Sama. Kalau sama berarti nanti nilai arusnya di sini bernilai positif. Ini tambah Q. Tapi kalau misalnya seperti ini, saya balikin arah loopnya seperti ini. Kira-kira sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena arah loopnya berlawanan dengan arah loop. Arah arusnya berarti di sini bukan tanda positif, tetapi tandanya negatif. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu untuk aturan pertama. Kemudian aturan kedua, gaya gerak listrik atau tegangan dapat bertanda positif jika bertemu kutub positif pada sumber tegangan yang paling pertama kita jumpai. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita mulai dari sini, contohnya mulai dari sini, berarti yang paling pertama kita jumpai adalah kutub positifnya. Tandanya itu yang panjang bernilai positif, yang pendek bernilai negatif. Jadi kita mulai dari sini, berarti E-nya atau istilahnya bernilai positif. Nah, kemudian masuk ke hambatan 1, masuk lagi ke hambatan 2. Nah, di sini yang pertama dijumpai apa di sini? Negatif. Negatif berarti nanti seperti ini. 1 dikurangi dengan epsilon 2. Paham? Kenapa bisa dikurang di sini? Kenapa bisa dikurang di sini? Yang tambah. Ya tambah. Karena Tidak ada tambah. yang paling pertama kita jumpai yang bernilai negatifnya pada tegangan. Epsilon 2. Atau kalau kebalikannya seperti ini, misalnya tanda tanda yang
panjangnya dulu paling pertama kita jumpai, berarti di sini bertanda positif dan di sini bertanda negatif, berarti di sini bukan tambah tetapi di sini bukan kurang tetapi tambah. Paham? Itu kalau saya termasuk murid. Berarti cuma ya kalau kan sini tergantung dari bagaimana rangkaiannya nanti dari kita yang tentukan plus atau negatifnya, tergantung dari gambar yang paling pertama kita jumpai dalam rangkaian. Yang apa ini? Oh, kalau cuma satu tiga man, berarti tidak enak dari sana. Satu. Paham? Itu berarti Berlaku kalau satu loh, itu yang punya kedua, yang bilang kedua penggunaan yang dapat pertandingan seperti situ tiga ditambah kurang. Iya. Kalau intinya perhatikan yang paling mana kita jumpai terlebih dahulu. Kalau kecil itu negatif, kalau yang panjang positif. ini itu yang nomor 2 itu. Berlawanan arah berbeda lurusnya berubah jadi kurang, bukan ditambah. Itu dari memahami, silakan diperhatikan contoh soal mungkin lebih kalian pahamnya. Bisa juga kita saksikan video berikutnya supaya tidak mengantuk ya. Budir. Minta tolong dulu ke untuk baca sertanya itu. Tanya ke apa tanya kurawat bilang ada dalam tasnya itu. Akan diperhatikan di atas. Kalau panjang di sini bisa semua, kita Panjang mana? di bagian sana pendek. Kalau di sini panjang. Iya, kalau sini pendek, berarti positif. Kalau misalkan kalau misalkan begini, baru kita mulai dari sini berarti yang kita jumpai itu berarti negatif di sini. Kalau di situ, Yang di sini, dari situ panjang. yang di sini. Positif kalau kita tetap dimulai dari sini. Oh, dimulai dari sini sekali ya. Dari kawan apa namanya? Oh. Soal yang pertama, dari gambar yang di bawah bersama alasannya ini adalah titik. Halo guys, ini kami dengan Salopres dan untuk tombol note. Terima kasih. Oh, sudah. Kasih bagus. Diperhatikan dengan begini. Hapusnya adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal-soal Diperhatikan baik-baik. yang sistematis menggunakan Ini metode berarti teman-teman harus paham dulu metode satu dan metode apapun yang satu itu harus yang masuk sama harus yang keluar. Kemudian berpikir dua itu berarti pembuatan dengan Dan salah minggu
Silakan diperhatikan dulu di atas. Harus dengan tambahkan kalau di Inggris, oke, kita tulis ya, tubuh satu. Jika ada I yang masuk itu harus sama dengan I yang keluar dari pergerakan. Nah, pada yang ini karena I-nya itu gak ada bercabang, kita hasilnya sama semua dan kita nggak perlu pakai itu satu kekok. Untuk dua kekok. Jadi sambil kalian nanti menikmati videonya di atas, itu langsung akan bagi ke dalam kelompok. Jadi silakan kalian pelajari atau simak baik-baik di atas bagaimana cara pengerjaannya terkait dengan hukum kelompok 2, sekaligus kalian akan mengerjakan tugas yang diberikan kepada kalian. Dan silakan kelompok 1 langsung saja ibu tunjuk pembagian kelompoknya. Hasmi, Caca dengan Aldi. Hasmi, Caca, Aldi. Silakan langsung bergerak. Caca, Aldi dan Ulil. Hasmi, Caca, Aldi, Ulil. Dan kelompok 2, Panik di sini kelompok 2. Kelompok 1 Panik, Pasha sama Fadil. Cepat bergerak. Sini Fadil. Cepat bergerak. Punya Sipa. Ini dari Jakarta. Ini kelompok mana Ki? Itu dari sama juga. Silakan kelompoknya kalau kalian diskusikan terkait dengan materi yang ada di atas. Silakan langsung bergabung ke kelompoknya. Langsung bergabung ke kelompoknya. Sebentar dulu, langsung bergabung ke kelompoknya. Sini dong. Sini rumah. Aku tidak bisa melihatnya, aku kurang. Aku ya, cuma bergerak, cuma bergerak. Cepatnya. Bergerak seperti mana? Ini sudah Cipabon. Kalau pada kita di sini 3 orang. Ada di sini dulu ya sih. Tadi ini kan. Perhatikan hukum 2, jangan mengerjakan hukum 1, kita terfokus dulu ke hukum 2. Ambil meja, supaya bisa kita tidak bantu teman tanpa meja. Ambil meja, aldi. Lalu bahasa turun. Sumpah meja. Kita Oke, silakan jangan dulu ada yang kerjakan hukum 1 kok. Silakan kalian saksikan dulu materi di atas dan diskusikan sama temannya untuk mengerjakan hukum 2 kok. Perhatikan dulu sama-sama. Satu rangkaian ditambah dengan jumlah perkalian antara arus dengan hambatan itu dari benar-benar semua. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan hukum berjasa. Caranya gimana mengerjakan soal ini? Caranya adalah menggunakan stepnya. Step dalam ini yang pertama adalah membuat loop itu apa sih maksudnya? Loop itu pengambilan arah arus. Jadi teman-teman kita kan nggak ngerti nih arah itu arahnya motor begini atau motornya begini, kita nggak ngerti. Loop itu biar soal ini bisa dikerjakan. Dan di sini tadi kita bilang kalau panjangnya itu. Nah, itu sebagai loop. Itu. Paham ya?
Nah, kita akan mengandaikan arah arus pada soal ini. Kalau itu misalkan ya, kalau itu ini arah ini jadi nah, arus ini. Nah, itu sehingga di soal ini pengandaiannya adalah begini. Harusnya mengalir ke sini. Pengandaiannya harusnya begini. Oh, berarti dari dua. Oke, paham? Untuk arus teman-teman nggak perlu pikir terserah mau salah seluruh mau perlawanan arah seluruh. Yang penting nanti akhirnya. Jadi grupnya itu arahnya bukan ada aturan arahnya, nggak ada aturannya. Terserah tuh arah grupnya gimana, mau salah seluruh atau perlawanan seluruh. Oke, ini selesai step 1. Sekarang kita akan step 2. Step 2 itu apa? Ya tulis persamaannya. Tulis persamaan hukum ini. Tulisnya di mana Pak? Ini kan ada R, ada V, ada R. Jadi tiga objek ini namanya R ya. Kita sebut sebagai R1. Kemudian ini kita sebut sebagai R2. Dua apa itu? Ini kita sebut sebagai V. Kita Menuliskan arusnya, dengan arusnya. ini sebelum ini R3. Kemudian ini V kedua gitu ya. Oke, kita menulisnya harus sepakat. Model mati. Oh, isi lalu. Ini tahu isi ini mana? Bu, mana? Di kamar. Nanti Kemudian ini jalan lagi setelah kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Berarti kan pengandaian arusnya kita harusnya masuk R. Maka kita tulisnya ini bersamaan ya. Tulis lagi karena masuknya ketemu R berarti pasti positif. Kalau ketemu R pasti tandanya positif di sini positif. Sehingga ini dikalikan R2. R2 berapa? 3. Paham ya? Setelah itu kan jalan lagi nih, lewat R, belok Nah, ketemunya ini dilihat dulu. Kalau yang ketemunya ini nabraknya ini panjang dulu, berarti tandanya positif. Tapi kalau nanti nabraknya yang negatif dulu, maka tandanya negatif. Maksudnya begini. oh, tadi positif. Oh, Di kasus yang di atas itu kan begini kok. ini toh. Kita kan ketemunya, tapi nanti kalau ketemunya kembali begini, kan ketemunya artinya yang pendek dulu, kan panjang dulu. Kalau ketemunya yang panjang dulu itu positif, kalau ketemunya yang pendek dulu. Nah, Betul di sekali. soal ini kita kan ketemunya yang panjang dulu nih, sehingga kita pakainya positif karena yang ketemunya panjang dulu positif. Tinggal ditulis kalau itu nggak perlu dikalikan I, langsung ditulis P-nya aja berapa? 12. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Ini jalan lagi nih sampai sini. Nah, ketemu R nggak perlu tandanya nggak usah bingung karena ketemu R pasti tandanya positif. Kemudian I-nya dikaliin dengan hambatan R3 berapa nilainya? 2. Paham ya? Terus nah, dari sini jalan lagi ke sini ketemu yang panjang. Nah, yang panjang ini berarti tanda V-nya itu adalah positif karena ketemu panjang. V-nya berapa? V2 berapa? 12.
harus sama dengan 0. Nah, inilah aplikasi persamaan hukum pada soal rangkaian ini. Sampai sini, step selanjutnya adalah mengumpulkan angka-angka yang ada variabelnya dan angka-angka yang tidak ada variabelnya. Ini variabel I, di sini ada variabel I, di sini nggak ada, di sini ada, di sini nggak ada. Yang ada I-nya dioperasikan, yang nggak ada I-nya dijumlahkan. Jadi kalau 3I ditambah 3I kan bisa. Kalau 3I ditambah 12 kan nggak bisa, jadi nggak bisa. Harus yang ada I-nya dijumlahkan dengan I, yang nggak ada I-nya dijumlahkan dengan yang nggak ada I-nya. Jadi bisa kita tulis I kalikan 3, 3I ditambah I kalikan 3, 3I ditambah yang ada I-nya lagi mana? Yang 2I ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 0. I sama I ini kita gabungin, 3 tambah 3 tambah 2 berarti 8 ada I-nya. Itu ditambah 12 dengan 12 24 sama dengan 0. Terus kalau kayak gini gimana? Jadi harus dipisah, ini harus dipindah ke sana. Pindah luas sehingga 8I sama dengan min 24. I sama dengan min 24 dibagi 8 sama dengan min 34. Kok min Pak? Harus min Pak? Oh, kalau harus min itu artinya huruf yang kita buat atau pengandaian yang kita buat tadi itu kebalik arahnya. Kalau kita Bisa dipahami aja. Tidak. Min 3A, min 3A, 3A. Hah? Jadi Oke, silakan dalam satu kelompok dikerjakan terkait dengan apa yang ibu berikan kepada pelajaran. Kemudian masing-masing kelompok bisa menggunakan satu HP. Ya, tujuannya itu silakan buka di YouTube terkait dengan bagaimana penyelesaian atau cara kerja dari hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum satu kan bisa aja tanpa kita menjadi contohnya cara bisa paham. Siapa yang simpan? Saya. Ada di belakang. Kelompoknya siapa? HP-nya siapa? HP-nya siapa? Silakan dikerjakan terkait dan diskusikan sama temannya bagaimana cara menyelesaikan. Linknya mana kita kirim tadi ya? Link ini. Linknya mau ini atau contohnya misalnya campuran baru juga boleh, tapi jangan langsung mencari jawabannya di Google. Tapi dianjurkan mencari boleh lihat contohnya di YouTube. Boleh melihat contohnya di YouTube cara penyelesaian. Tapi untuk mencari jawaban Google tidak boleh. Ini ini juga boleh ini. Ibu kan looknya ini dari kita kan bangga. Ini akan dikerjakan. Masih ada kertas ini fisika dari kelas 5. Di sini saya akan berbagi cara tumbuh ini konsep materi fisika dan menyelesaikan berbagai diskusikan teman-temannya bagaimana cara mengerjakan jawabannya di sini. Jawabannya di sini nah. Karena apa boleh juga kalau kurang
Tiga. Apa ini? Apa ini? Untuk Jakarta atau Lembaga di buku paketnya juga ada contoh soalnya, jadi silakan dicari juga. Kita ini nanti. Sengaja dari tahu. Tiga dan mereka silakan ini tujuannya. Diskusikan sama temannya. Memang cara Indonesia ini apa sih? Bisa. Ibu, tanda-tanda di sini berarti itu? Ini itu? Ah, ini kalau buat tuh looknya itu mau cara jarum jam atau palitannya. Kalau cara jarum jam berarti ada positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maksudnya berlawanan arah jarum jam, artinya negatif. Dan kalau arusnya si arah dimantul, nilai arusnya itu positif. Iya. Silakan tuliskan peta untuk mengambil. Tidak, Bu. Kita benar kita berdiskusi. Kalau baik kalau ini ya. Sarah nanti. Kenapa apa sih? Tapi semua itu. Oh, yang satu. Yang satu dua. Ada dua. Dua itu empat. Tiga itu enam. Saya buka kebetulannya begini. Dari R1 ke R2 ke R3 dari sini. Iya, kan memutar begini. R1 ya, berarti dia plus Q. Berarti ada silon satu, silon satu. Dari mana ini, Bu? Oh iya, oh, berarti dia min 2. Ini jangan boleh. Ini sih boleh. Ini kalau prediksi baca situ, karena dia Tekan arahnya, sekarang tekan arah sama tidak ada di sini. Ini masih rangkaian satu, rangkaian Rangkaian tinggi ini. berarti dari kalau harusnya dari sini masih dulu rangkaian 3. 13. Kamu minus. Minus kamu? Kalau dari Besar. Iya. tekan dari Ibu ini kan panjang. Oke, ini kan pendek. Berarti ini dikasih tuh. Tapi dia sambil jalan nanti. Masuk ke arah ini. Putarnya. Ini terus. Ini gas. kalau kemudian gantian berpunya tidur dari masker. Ya, kalau dari sini. Kalau dari sini pasti akan ditekan kita juga. Tapi itu salah lagi. Iya, berarti
pagi curang, Pak. Gue kalau salah pasti ini. Ibu, kalau kira kalau salah pasti. Tapi ini kan dengan kalau dari sini ada ini kalau kok. Ini yang Oh, apa berarti ini? Oh. Masa? Aku udah minum waktu itu. Bukan safety, bukan. Berarti ini 12. Iya, apa yang udah ini S1 itu? Empat. Ini baru bulan aku ini satu. Jadi kalau dia bisa minus 24 dan kalau yang minus awalnya pendek. Kalau pada rezeki ini awalnya posisi kurang dia berlawanan dari Apa ini? Abi, Bobo. Ibu mau bertanya. BBL ada apa? Kalau yang paling pertama dijumpai itu yang panjang berarti positif. Yang paling pertama dijumpai yang pendek berarti negatif. Ibu, selain kita kan ketemu sama R, tambah R sini Bu, tambah ini satu di sini dan pertama nah, tambah satu di sini Bu, bukan tambah satu baru ketemu lagi, tambah tiga baru ketemu lagi, kita berpikirnya apa bisa betul? Satu tambah yang itu tiga. Tiga Ibu udah tahu ibu gimana cara? Ibu lihat pak ibu. Ibu lihat kan lihat kan di sini kan dua ada dua sama ada dua hasilnya sama tiga satunya itu sedangkan yang dua itu tadi rumusnya dikerjakan apa rumusnya kelihatan kok yang ini sigma E
ditambah ditambah sigma i pas gimana nih? Mulai dari mana? Saya dari sini. Ada Tidak ada Ji. Dari begini. lihat yang mana harusnya dari mana? Sini. Sini. Iya. S1 dapat negatif, berarti sini ditulis min. Iya. Artinya min 2 i. Min i bu. Lagi ke X min 2. ini apa ada beda yang perputaran itu ini kita bapak bilang simpur Jadi suatu jari Dua. F2 tambah dengan F3. Yes. Ini tinggal. Dia positif. Maksud negatif itu bukan di sini. Kecil. kalau di sana ada raduknya Anak Maria Pipi ada ini kan kita bilang ini kan dari mulai dari sini ini ada di jalan terbentuk. bagaimana kecil kalau kecil itu anak ayam ibu ayam Lihat nama kita. Lihat nama kita. Lihat nama kita. Kalian. Oh ini. Biasa kita lama kan kalau pakai dede aja Jadi ada itu nanti dari bilang anak apa tulis itu dalam sekolah ini kalau kita main sama gerakan dan kerja oke silakan kalau punya Pak presentasikan nomor 1 di dalam kalau kerjaan silakan ikuti jawabannya teman-teman juga
benar temannya ada di depan sini. Benar, orang pakai kerja. Apa itu? Ini bisa. Kalau beberapa nomor berapa sudah kita kerjakan? Tiga. Itu ada beberapa. Oke, kalau punya sifat nomor 2, kalau punya sifat nomor 3. Anak ayah seperti anak Ini jawaban. Ibu, ini ibu kami rumusnya lagi. Jangan harap. Kalau mau cukup waktu. Apa boleh? Alis. Kalau punya akomodasi masing-masing perwakilan tulis jawaban tadi atas. Dan perwakilan kelompokku. Dari mana di bawah? Saya lagi sekolah di Komang Bandung di Pak Pilorku itu. Sama. TV-nya rugi. Aku sini kan. Tarik. Harus tanya. mau biskuitnya ada bismillah sih ada nembak Kalau yang ini sih. Hah? Itu sana. Bermain. Mana? Bukan yang di sini semua, ada kenapa di situ? di mana Ah, buka apa ini? Tidak pun presiden. Ada ini. Jauh. jadi balik ibu Kenapa di bawah takdir? Berarti 8 I sama dengan min 12 I. Sama dengan min 12 dibagi 8 sama dengan min 1,5 persen. Saduannya apa saja? Ini apa saduannya? A. Oh I. Apa saduannya harus? Harus. Ya apa saduannya? Harus. Arus saduannya adalah ampere. Ampere. Kenapa kamu itu tiba-tiba di situ? Bu, kenapa ini? Bu, nomor 3 ini kenapa kalian catat di mana sebelum kalian pahami boleh ditanyakan ke kelompok 1. Apa itu? Jawab di nomor 3. Nanti juga di kelompok 2 nanti untuk kelompok 1 dengan 3 yang tidak paham jawabannya boleh bertanya ke kelompok 2 dan yang kelompok 3 dan kelompok 2 yang belum paham nomor 1 silahkan bertanya ke kelompok 1. Ini kelompok kedua. Saduannya harus apa? Ah,
Ya, semangat jawabannya sudah tepat. Jadi untuk nomor 1 silakan kalian kelompok 2 dengan kelompok 3, silakan kalian perhatikan jawaban yang tidak dipahami, silakan bertanya ke kelompok 1 atau ke ibu langsung. Begitupun juga kelompok 2 dan kelompok 3. Saling berbagi pengetahuan. Dipahami ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham? Letak yang mana yang paling mudah dipahami? Hukum 1 atau hukum 2? 2. Ada yang mengatakan hukum 1 dan hukum 2 tergantung dari bagaimana cara kita memahami. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan apa yang kita pelajari tadi? Orang yang bisa menyimpulkan terkait dengan apa yang kita pelajari tadi. Kabarnya ya itu kita dapat mengetahui apa yang bisa diketahui ya Asmin. Kita dapat mengetahui apa jadi dari mana? Oh ya, jadi yang menjadi kesimpulannya di sini adalah kita dapat mengetahui bagaimana penyelesaian dalam hukum 1 dengan hukum 2 Kirkhoff, ya, itu yang bisa kita pahami. Insyaallah pekan berikutnya kita akan lanjut dari materi terkait dengan bagaimana listrikitas mulai dari hukum Ohm, hukum apa lagi hambatan dan kemudian hukum Kirkhoff ini berkaitan dengan kehidupan atau dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Silakan dicatat karena waktunya terbatas, silakan dicatat. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang Ibu Marsa. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya Bu Marsa. Jadi pada siang hari ini karena Ibu saya lihat proses pembelajarannya di kelas dan ada beberapa catatan yang saya coba untuk menyampaikan kepada Ibu. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu hasil observasi saya di kelas. Sebelumnya saya mau tanya dulu apa kabar? Saya jadi bagaimana pembelajaran ini? Baik, jadi terkait dengan percakapan kita kali ini, saya tetap akan melakukan penyampaian terkait dengan apa yang kita lakukan di awal, yang pra observasi. Di sini ada 7 pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu mengidentifikasi hukum 1 Kirkhoff dan hukum 2 Kirkhoff. Nah, ini saya lihat pada saat pembelajaran Ibu sudah menyampaikan dengan baik, kemudian sudah menampilkan di PowerPoint-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan yang hendak Ibu capai. Nah, di sini ada strategi pembelajaran yang Ibu ingin capai, pengulangan kelas, teknologi dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, kemudian setelah saya melakukan proses observasi, saya lihat langsung bagaimana Ibu melakukan pembelajaran. Yang pertama itu terkait dengan strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu jalankan itu saya lihat sudah berfokus kepada siswa. Apa yang Ibu harapkan sudah baik, namun yang perlu dikembangkan itu adalah bagaimana terus meningkatkan minat belajar siswa di pembelajaran fisika. Seperti yang kemarin di kelas 12B.
Kemudian yang kedua, aspek yang saya nilai di sini yang saya perhatikan itu bagaimana penggunaan teknologi. Ya, saya lihat penggunaan teknologi, ya, sudah memakai laptop, kemudian sudah ada di dalamnya juga terkait dengan bagaimana media yang Ibu terapkan di sini. Seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan juga observasi, ada yang saya perhatikan itu bagaimana interaksi ibu dengan siswa. Itu ada kualitas komunikasi yang baik antara siswa dan guru, mendorong partisipasi siswa, kemudian mampu mengelola interaksi siswa, disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat kontennya juga bagus, tampilkan slide, ya, kemudian produknya. Kemarin produknya apa yang kita? Kemarin itu bukan bagian dari produk, hanya semacam LKPD yang diberikan, bukan di praktikum atau proyek yang diberikan. Berarti ya karena saya nilai kemarin saya di RPPT itu ada nanti praktek yang dilakukan seperti itu. Tapi waktunya itu. Oh iya. Jadi sekedar berdiskusi saja berdasarkan RPPD tadi, jadi. Iya. Mungkin catatan yang perlu saya tambahkan itu ketika sedikit juga terkait dengan ketika siswa dipanggil ke depan, mungkin jangan hanya pada satu siswa saja, jadi hanya mungkin bisa beberapa siswa supaya bisa mengetahui semua apa yang ibu telah ajarkan. Kira-kira ada lagi yang mungkin ibu, saya di pembelajaran saya ini ada saya lupa di sini. Terima kasih atas saran-sarannya dan kritikan-kritikannya yang sangat membangun yang telah diberikan. Jadi beberapa hal tadi yang sudah disampaikan mungkin dari media pembelajaran sudah seperti yang tadi kita sampaikan bahwa saya sudah bisa memberikan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Tetapi dari sisi saya pribadi yang mengajar secara langsung mengakui bahwa ada beberapa kekurangan di dalamnya. Tentunya pada saat kita, apalagi pada saat proses pembagian kelompok, saya tidak bisa langsung membagi kelompoknya berdasarkan dengan bagaimana minatnya, bagaimana kebutuhannya. Itu saya kemarin langsung membagi, yang pintar ini saya liburkan, yang masih membutuhkan bimbingan. Itu seharusnya itu kan saya seharusnya melakukan asesmen di awal sebelum masuk di materi tersebut. Tetapi ini terkait kita pada saat masuk di dalam pembelajaran, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita akhirnya merubah metode atau merubah pendekatan sehingga itulah kemarin yang saya lupakan, akhirnya membagi kelompok dengan melebur yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi dan yang masih berkembang. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi, pada saat evaluasi dari diskusi saya hanya mempersilahkan satu perwakilan tiap kelompok dan mereka tidak sempat mempresentasikan ke teman-teman ini didapatkan karena ini kalau kita berbicara fisika ini kan dia mempelajari teori dan matematisnya. Nah kalau saya kan fokus pembahasan tentang teori, nah ternyata pada saat saya menjelaskan tentang teorinya, saya memang paham bahwa kelas 12B ini harus diulang-ulang pembahasannya supaya mereka lebih mereka bukan yang kayak sekali kita sampaikan langsung tangkap ya, jadi mereka harus diulang-ulang. Makanya pada saat itu saya memanfaatkan media handphone dan juga laptop dan TV untuk memberikan kesempatan kepada mereka mau belajar dari apa saja. Di YouTube tidak ada linknya disediakan, di Google tidak ada, tetapi saya tetap tidak memperbolehkan mereka menggunakan aplikasi yang langsung mendapatkan jawaban dari soal yang diberikan. Karena artinya kalau kita memberikan kesempatan kepada mereka menggunakan aplikasi yang langsung jawaban, artinya apa yang ada di pemikirannya itu tidak berputar, dia tidak berkembang. Nah, itu yang kekurangan saya kemarin itu kan hanya satu yang
tampil di depan. Jadi itu karena kekurangan waktu, kemudian pada saat evaluasi di luar dari jam pelajaran, nah itu kan saya tetap bertemu dengan mereka, mereka datang ke saya untuk meminta bagaimana ini kalau mereka tidak paham. Tetapi melihat juga situasinya memang kemarin beberapa yang belum termotivasi untuk belajar fisika karena pada dasarnya mereka mindsetnya memang mengatakan bahwa fisika itu sulit. Padahal di awal pembelajaran dari yang mungkin kelas 10 sampai kelas 12 saya selalu mengatakan lupakan mindsetnya bahwa fisika itu sulit. Bagaimana caranya kita mengubah? Kan sampaikan bahwa saya suka fisika, saya suka matematika dan sebagainya supaya itu yang terkelola di pemikiran kita. Ya, tadi saya lihat, saya dengar itu Ibu mengatakan bahwa kan kemarin itu kelompoknya berdasarkan salebur ya. Kalau kedepannya rencana Ibu seperti apa? Seperti apa yang baru juga saya pahami materinya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah akan menerapkan pembelajaran itu bahwa ternyata pada saat kita belajar betul-betul yang kita harus lakukan pertama adalah mengetahui apa kebutuhan siswa, apa minatnya. Jadi dari segi itu kita bisa membuat medianya seperti ini. Jadi kita bisa mengelompokkan dan bisa menyatukan siswa yang memang memiliki kebutuhan untuk berkembang lebih lanjut dan mana yang sudah paham, kemudian bentuk penilaian dan soalnya pasti akan berbeda. Misalnya juga di KPD-nya itu juga sudah ada yang siswa bisa aktif di situ, ya. Dan mungkin ada beberapa siswa yang belum aktif di situ. Ya, mungkin kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Ada tidak? Kalau saya mungkin kedepannya supaya siswa saya aktif seperti ini. Kira apa rencana? Ini mungkin kalau di kelas 12 ini kan memang lebih kepada bagaimana mereka menghayal ya. Ini kan materinya tentang hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Jadi saya sampaikan ke mereka, silakan bayangkan di mata itu atau di ruangan ini ada beberapa lampu. Jadi kita belajar hukum Kirchhoff itu, ya ini kaitannya dengan lampu karena terkadang anak-anak mengatakan apa sih manfaatnya kita paham dengan hukum 1 Kirchhoff, tidak ada manfaatnya kita dapat. Ya. Harus di pendekatan yang kontekstual sesuai dengan kehidupan kita sekarang supaya siswa lebih aktif dalam jadi itu mungkin ya terkait dengan pembagian kelompok ya. Yang awalnya Ibu katakan dilebur, sekarang insya Allah kedepannya akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian supaya aktif, siswa lebih aktif itu bagaimana strategi atau pendekatan yang Ibu itu harus lebih dikembangkan. Ada mungkin yang bisa disampaikan lagi atau cukup sekian? Ini mungkin yang kemarin juga bagian penutupnya, mungkin karena waktunya lagi yang memang bukan kurang sih, artinya memang anak-anaknya ini memang yang kayak pemahamannya dalam fisika memang yang minim. Jadi kita lebih banyak waktu untuk pengerjaan soal yang seharusnya itu bisa diselesaikan dalam waktu yang beberapa menit, tetapi karena pemahaman mereka yang belum tercapai akhirnya kita waktunya digunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi tidak ada waktu untuk bagaimana mengevaluasi kembali materi yang telah dipelajari, kemudian menyampaikan apa yang akan kita pelajari ke depannya supaya mereka bagaimana caranya mempersiapkan diri juga di rumah. Jadi ada bayangan tentang materi apa yang kita pelajari sebelum masuk di materi tersebut. Tapi ini masalah ketepatan waktu yang tidak maksimal, dan harapan Ibu kedepannya bisa maksimal terkait dengan penggunaan waktu. Saya rasa juga dari proses diferensiasi sebenarnya sudah ada di dalam, saya perhatikan sudah ada proses berdiferensiasi produk, tapi meskipun produknya itu bahasa di KPD, tapi kan lagi-lagi saya kira itu saja mungkin yang hasil dari observasi yang sempat saya sampaikan terkait dengan bagaimana aspek yang Ibu mau kembangkan. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan yang baik, namun perlu peningkatan terus ya. Sebagai guru itu tidak ada intensinya untuk berkembang. Seperti yang kita diharapkan itu ada berbagai yang paling utama itu adalah bagaimana bisa aktif siswa dalam pembelajaran. Itu yang paling Ibu harapkan di sini setelah melakukan
pasca observasi. Oke, baik, saya kira itu saya mungkin Bu pertemuan kita pada hari ini. Minta maaf saya menyita waktu kita karena saya rasa kita sibuk semua juga, tapi alhamdulillah ada disempatkan untuk bertemu di pasca observasi. Baik, sekian dari saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.